Jadi aku akan sharing ke kalian tentang pengalaman YouTube aku selama setahunan ini sampai aku berhasil mendapatkan pin AdSense dari Google yang aku udah dapetin sekarang gitu kan. Dan aku akan sharing juga kayak gimana sih biar cepet dapetin pin AdSense-nya ketika kalian udah monet gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku nge-YouTube gitu kan selama setahunan ini. Jadi ini tuh merupakan perjalanan yang cukup panjang sampai pada akhirnya aku berhasil mendapatkan satu pencapaian, yaitu pin Google AdSense gitu. Nah, ini kan pin yang kita perlukan buat melakukan pencairan uang dari Google AdSense kita, dan akhirnya aku berhasil mendapatkannya. Jadi aku mau sharing-sharing nih ke kalian gitu kan, perjalanan awal aku nge-YouTube seperti apa sampai pada akhirnya berhasil mencapai monetisasi, dan juga sekarang udah berhasil mendapatkan pinnya juga gitu kan. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat dramatis dan juga panjang, yang cukup melelahkan juga, tapi terbayarkan dengan tuntas ketika aku berhasil mencapai yang satu ini. Oke, jadi aku mau sharing dulu tentang perjalanan nge-YouTube aku selama setahunan belakangan ini. Jadi untuk yang pertama-tama aku lakukan, memang aku membuat konten terus-terusan. Itu tuh selama 1 tahunan itu nggak digaji dari YouTube ya. Ini bener-bener pure buat aku ngejar target aku sendiri. Jadi menurut aku saran paling utama ketika kalian itu pengen kejar monet, ya kalian harus buat target. Jadi kayak aku bikin target dengan diri aku sendiri. Aku tuh pengen ngejar monetisasi YouTube itu dalam waktu 1 tahun. Karena yang namanya 1 tahun itu jam tayang kalian bisa berkurang gitu loh kalau nggak sampai target 4000 jam tayangnya. Apalagi kalau misalnya video kalian tuh udah 1 tahun gitu kan, itu udah kadaluarsa nantinya tuh kalau misalnya jam tayang kalian tuh belum terpenuhi. Di sini kan yang harus aku kejar itu adalah 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Nah, alhamdulillah kalau di channel aku sendiri itu tuh mencapai subscriber yang 1000 itu tuh mudah gitu kan. Kayak di pertengahan jalan, belum sampai 1 tahun pun aku udah bisa berhasil mengejar 1000 subscribers itu. Tapi kalau untuk yang namanya kejar jam tayang itu tuh bener-bener susah banget, karena bikin orang-orang mau nontonin konten kita tuh bener-bener susah guys. Makanya aku tuh kayak cari beberapa cara biar aku tuh dapetin penonton yang banyak. Apakah aku harus review suatu barang, apakah aku harus nontonin sebuah film biar banyak yang nonton channel-channel aku, dan ternyata itu memang berhasil gitu. Jadi ketika aku ngeluarin biaya untuk nge-review suatu barang, mau itu barang-barang di Shopee ataupun review sebuah film yang udah aku tonton dari bioskop, itu tuh bener-bener kayak penontonnya tuh jadi banyak gitu. Dari situ aku belajar dimana kalau kita pengen sesuatu ya kita harus ngeluarin effort, baik itu biaya, usaha ataupun apapun, yaitu hasilnya pasti bakalan ada buat diri kita sendiri. Jadi dalam 1 tahunan itu aku nggak mendapatkan penghasilan apapun, meskipun setiap aku bikin konten tuh banyak juga yang aku ngeluarin biaya yang cukup besar seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya 1 tahunan itu berlalu, aku pun berhasil mencapai monetisasi YouTube. Ini kayak aku berhasil join di partner New YouTube, dan aku mematuhi semua aturan yang dianjurkan oleh YouTube, dimana nggak boleh ada konten yang berulang, nggak boleh ada konten yang kena copyright, nggak boleh kontennya itu mengandung unsur sara dan segala macam. Pokoknya bener-bener mematuhi peraturan yang dianjurkan YouTube. Jadi aku memang bener-bener seleksi sebelum aku mengajukan monetisasi YouTube ini sendiri, dan aku memang mencari-cari video aku yang bermasalah dan segala macam, aku langsung buang gitu kan, sampai pada akhirnya aku diterima. Ini tuh bener-bener cepet prosesnya, 3 hari aja aku langsung diterima untuk monetisasi YouTube aku sendiri seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya aku berhasil mencapai monet tersebut. Itu kan berarti perjuangan aku nggak hanya sampai di situ aja, bukan berarti aku berhenti buat konten gitu kan. Malahan aku harus lebih ekstra bekerjanya biar aku bisa mencapai batas upah minimum untuk mendapatkan namanya pin AdSense. Jadi pin ini nggak bisa kalian dapatin kalau kalian belum punya penghasilan. Jadi itu kan kayak reset dari nol. Kalian harus berhasil mencapai $10 minimum buat mendapatkan pin AdSense yang satu ini. Nah, untuk perjuangan ini tuh berat banget menurut aku, lebih berat sih dari mengejar monetisasi itunya gitu kan. Dari pas waktu aku klaim mau monetisasi itu kan mudah ya, 2-3 hari udah bisa gitu. Kalau mengejar pin AdSense ini bener-bener effort banget. Aku harus menciptakan banyak video juga biar bisa ngejar gitu kan. Jadi dalam kurang lebih waktu 1 bulanan aku baru berhasil menghasilkan $10. Itu memang kecil banget penghasilannya, karena aku sadar penonton
nonton video aku itu kan asal uangnya itu kan dari iklan-iklan yang di skip gitu kan, jarang ada orang yang mau ngeklik iklan buat beli sesuatu gitu loh. Jadi kayak karena kita tuh baru-baru di Monet, jadi iklan yang dipasang di video-video aku itu memang iklannya tuh random gitu, jarang orang tuh mau ngeklik iklan tersebut gitu loh. Jadi penghasilan aku tuh kecil banget, bahkan satu harian itu di awal-awal itu bisa 0,25an aja, nggak sampai $1 dalam satu hari, bener-bener kecil banget. Tapi yang namanya proses itu tuh kan pasti memang ada gitu kan. Jadi aku tetap keep going apapun hasilnya, mau aku dapat penghasilan $0,25 per hari juga nggak masalah. Yang penting aku tetap ciptakan konten-konten baru biar yang lain itu sambil mereka naik kontennya, aku juga ngasih konten-konten baru yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi ketika kalian itu pengen mengejar yang namanya $10 ini, kalian juga harus put so much effort on it gitu intinya. Jadi ketika kalian ciptakan video baru, jadi kan penghasilan kalian bisa nambah gitu di sini. Jadi memang bener-bener sulit juga untuk mencapai $10 untuk mendapatkan pin yang ini. Wajar sih kayak kalau orang-orang ketika mendapatkan ini juga cukup bangga, karena di awal-awal tuh merintisnya itu buat dapetin $10, kalau kita rupiahkan itu kan sekitar 140-an ribu atau 130-an ribu gitu kan. Jadi memang sulit banget buat mendapatkan dolar seperti itu. Nah lanjut lagi, jadi ketika aku udah dapetin pin AdSense ini, tentu saja target aku berubah lagi. Yang awalnya target aku itu adalah mencapai $10, ketika udah berhasil aku dapatkan, target aku selanjutnya adalah mencapai $100 sampai bisa pencairan dana. Jadi di sini aku mau sharing dulu. Jadi aku kan belum sampai nih untuk target $100 aku, tapi aku tetap berusaha untuk ngasih-ngasih konten yang terbaru biar uangnya itu bisa terkejar gitu kan dalam kurun waktu yang singkat. Jadi memang sulit, tapi makin hari ke hari aku lihat perkembangan channel aku tuh penghasilannya makin bertambah dari yang di awal gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu loh guys. Kalau kita mau bekerja sama YouTube, mau dapat penghasilan dari YouTube, kalian harus menciptakan banyak konten yang bisa menghasilkan uang buat diri kalian sendiri. Ya intinya kontennya itu tadi, jangan sampai punya copyright, jangan sampai kontennya tuh mengandung pelanggaran dan segala macam. Percuma juga kalian bikin konten-konten kayak gitu, uang penghasilannya nggak akan masuk ke kalian, malah bisanya kasih ke pemilik hak cipta seperti itu. Jadi rugi kalau kita menciptakan sebuah konten yang nggak bisa menghasilkan buat diri kita sendiri. Jadi ketika aku harus mencapai $100 itu sendiri, itu kan cukup lama ya. Hal yang aku lakukan selanjutnya itu adalah mencoba untuk mengisi dan melengkapi biodata aku sendiri. Nah, untuk kalian yang belum punya NPWP, aku saranin kalian buat udah sekarang gitu kan NPWP-nya, karena nomor tersebut akan digunakan buat kita mengisi data di Google AdSense. Jadi mereka itu kayak udah bikin kesepakatan gitu loh, dalam kalian yang memiliki penghasilan YouTube, kalian juga harus membayar pajak gitu. Jadi ketika kalian itu udah punya NPWP, ya paling pajaknya akan dipotong sebanyak 10%. Jadi aku udah mempelajari hal itu banget. Kalau kalian nggak punya NPWP, kalian bakalan lebih rugi karena uangnya akan dipotong sebanyak 30% sesuai kesepakatan. Jadi kalau misalnya nerimanya 1 jutaan gitu kan, bayangin kalau dipotong 30% bakal banyak banget gitu kan. Mending kalian tuh bikin NPWP terlebih dahulu kalau memang pengen dapat penghasilan yang lebih gitu kan, lebih masuk akal gitu deh dari yang kalian hasilkan dari YouTube-nya. Jadi sambil-sambilan sekarang aku memang udah ngisi-ngisi segala macamnya sambil menunggu $100 aku itu tercapai, dan aku melengkapi apa-apa yang dibutuhkan. Selain itu aku juga melakukan kayak testing rekening bank buat aku menyalurkan dana AdSense-nya gitu kan. Aku memilih bank pribadi aku yang aku punya rekeningnya, dan aku sempat kayak mengalami trouble juga di situ pas pengisiannya, karena testingnya tuh aku tuh ada kesalahan sedikit ketika mengisi nama pemilik rekening, malah aku isi nama banknya gitu. Jadi kelirunya di situ. Harusnya yang kita isi itu adalah nama pemilik rekeningnya, karena di sini aku full menggunakan bahasa Inggris. Ada yang agak-agak miscommunication sampai pada akhirnya memang agak kesulitan gitu kan untuk testing di bagian rekening pencairan AdSense-nya nanti, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk pengalaman ataupun sharing aku sendiri tentang YouTube aku gitu kan, sampai pada akhirnya aku bisa mencapai target terbaru aku, yaitu mencapai $100 gitu kan untuk berhasil melakukan pencairan. Dan sambil menunggu hal tersebut cair gitu, aku udah melakukan administrasi dan segala macamnya udah lengkap. Sekarang tinggal menunggu sampai targetnya aja untuk melakukan pencairan. Jadi yang namanya nge-YouTube ataupun buat kalian yang baru-baru nge-YouTube, aku saranin kalian tentuin target
target kalian tuh buat apa. Apakah kalian memang pengen mencapai target-target YouTube seperti yang aku milikin, atau kalian hanya bikin konten untuk kesenangan kalian sendiri, yaitu balik ke kalian masing-masing. Kalau aku sendiri kayak nanggung banget ya kalau kita cuman bikin konten buat nyenengin diri sendiri. Kenapa nggak bikin konten yang sekaligus menyenangkan buat diri sendiri dan juga bisa menghasilkan uang gitu loh. Makanya kayak motivasi buat diri sendiri tuh penting banget, karena aku juga sempet lemah gitu kan, lesu, kayak aduh capek banget ngerjain yang namanya konten, apalagi aku sambil mengajar, sambil menjadi guru gitu kan, benar-benar mengerjakan YouTube tuh di waktu-waktu luang gitu kan. Tapi aku tetap yakin bahwa suatu hari tuh konten aku bakal banyak peminatnya dan aku bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi ketika aku lebih intens lagi untuk fokus ke dalam YouTube-nya. Well guys, aku rasa itu ya untuk sharing pengalaman aku untuk target-target YouTube sampai aku berhasil mendapatkan monetisasi, pin YouTube, dan sekarang untuk mengejar $100 untuk pencairannya. Jadi tinggal dikit lagi aku bisa berhasil menggapai hal tersebut gitu kan. Buat kalian yang belum monet ataupun buat kalian yang udah sampai di monet tapi belum dapat pin AdSense ini, semangat terus, kalian pasti bisa semuanya. Dan buat kalian yang baru memulai juga harus semangat sampai bisa kejar 4.000 jam tayang. Balik lagi aku bilang, setiap orang tuh punya targetnya masing-masing dan kalian harus tetap tingkatkan target kalian tersebut sampai kalian bisa meraihnya. So, aku rasa itu dulu untuk video ke hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian mau sharing tentang pengalaman YouTube kalian. See you again on my next video.